Cuma ya ini yang jelas ini salah. Orang yang berkeyakinan Allah ada di arasy, bertempat di arasy berdasarkan istawa itu salah. Mengapa salah? Yang jelas arasy itu bukan alamat Tuhan. Itu alamat palsu. Iya. Video reaction karena ada dua orang sama-sama Kristen cakar-cakaran soal Trinitas. Nah, seru para sobat, debater Kristen Rudi Yohanes dan debater Kristen Paul Zhang. Dua-duanya umat Paulus, tapi dua-duanya sangat berbeda soal Trinitas. Kata akidah Tahawiyah, Allah suci dari 6 arah. Sip 6. Dia tak di muka, dia tak di belakang, dia tak di kanan, dia tak di kiri, dia tak di atas, dia tak di bawah. Dia dekat, tak bersentuh, dia jauh, tak berantara. Maka dikaji dalam ilmu akidah. Islam tak lepas dari 3. Akidah, syariah, akhlak. Akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat iradat. Kalau dia bisa ditunjuk di mana Allah? Allah di atas, maka batallah ayat 2. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak setara dengan apapun. Kalau bisa dia ditunjuk Allah di atas, berarti sama dengan lampu di atas. Allah suci dari 6 arah. Sip 6. Dia tak di muka, dia tak di belakang, dia tak di kanan, dia tak di kiri, dia tak di atas. Jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Dia tak di muka, dia tak di belakang, dia tak di kanan, dia tak di kiri, dia tak di atas. Kita berjumpa malam ini karena kudrat dan iradat Allah. Dia tak di atas. Lauh Mahfuz itu punya siapa? Punya Allah. Dia tak di atas. Kecanggihan luar biasa. Siapa yang punya kuasa? Allah. Dia tak di atas. Dengan la ilaha illallah, yang miskin tidak merasa melarat karena ada Allah tempat bergantung. Jadi jangan katakan Allah ada di mana-mana. Kalau Allah mengatakan ada di mana-mana berarti ada di WC, ada di diskotik, ada naik klub. Haram. Betapa banyak ahlul bidah, baik Jahmiyah maupun Al-Mu'tazilah maupun Al-Asy'ariyah, mereka menolak sifat-sifat Allah. Di antaranya seperti mereka menolak sifat Allah di atas. Dalilnya apa? Akal mereka. Kata mereka ini melazimkan tempatlah, melazimkan waktulah, melazimkan macam-macam lah. Ya. Padahal terlalu banyak dalil menunjukkan Allah di atas. Banyak sekali dalilnya. Rasulullah SAW ya, berdoa mengadahkan kedua tangan di atas. Kalau Allah di mana-mana ya kita ke bawah juga boleh, ke kiri juga boleh, ke kanan juga boleh. Rasulullah SAW tunjuk Allah di atas. Ya. Waktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah SAW kemana? Ke atas apa ke Bekasi? Ke atas. Ke atas. Lihat sini sering tertipu seolah Allah ada di atas sana. Kenapa Nabi Muhammad naik ke atas Sidratul Muntaha atau Mustawa? Jawabannya adalah katailah Mustawa. Sidratul Muntaha di atas lagi namanya Mustawa. Mustawa dan Sidratul Muntaha adalah tempat istimewa untuk Rasulullah, bukan tempatnya Allah. Jadi kenapa Nabi Muhammad mau meminta kepada Allah harus naik lagi ke atas langit ke-7? Karena itu tempat istimewa yang Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad agar dikabul doanya. Karena itu tempat suci, Nabi Muhammad naik ke tempat tersebut, bukan karena Allah ada di tempat tersebut. Aina Allah, di mana Allah? Sambil isyarat dia, Allahu fis sama. Dan tidak ada seorang pun sahabat yang berada di masjid yang jumlahnya ribuan itu yang protes. Apa kata anda? Fis sama? Enggak, Allah di mana-mana. Salah ini Abu Bakar. Ketika antum berdoa, kenapa ngangkat tangan ke atas langit? Enggak begini-begini. Rabbana atina. Ya, karena bisa di mana-mana. Iya kan? Ya, di mana-mana bisa aja. Rabbana atina fid dunya hasanah.
Nah, jadi begini, orang yang punya pandangan, punya akidah bahwa Allah ada di atas arasy, ini oleh Ahlus Sunnah dianggap dikatakan jihawiyin. Jihawi. Karena ada di punya arah begitu. Nah, orang yang seperti ini menurut ulama Ahlus Sunnah itu kategorinya sesat dan menyesatkan. Dhalun mudillun. Nggak sampai kafir. Jadi tidak sampai kafir, tidak sampai. Kalau jadi imam kita masih bisa jadi makmum. Kalau mereka jadi imam, apakah kita jadi makmum? Bisa, karena masih tidak kafir. Seandainya kayak tadi bilang nggak bisa, berarti cuma yang itu saya qadha. Gitu. Cuma ya ini yang jelas ini salah. Orang yang berkeyakinan Allah ada di arasy, bertempat di arasy berdasarkan istawa itu salah. Mengapa salah? Yang jelas arasy itu bukan alamat Tuhan. Itu alamat palsu. Iya. Mengapa? Allah itu tidak memerlukan tempat. Allah itu maha suci dari bertempat. Terus kalau Allah di aras, pas dia turun sepertiga malam, terus yang duduk di situ siapa? Nah, ya itu persoalan. Terus kalau Allah duduk di atas aras, apakah Tuhan itu lebih besar daripada aras atau lebih kecil daripada aras? Lah, ini problem lagi. Allah itu ada di atas langit. Penetapan Allah ada di atas langit itu disebutkan oleh Ibnul Qayyim, dijelaskan lebih dari 2000 dalil yang menunjukkannya. Ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran, dari Sunnah Rasulullah SAW, kesepakatan para ulama, diakui oleh akal sehat dan fitrah manusia juga mengakuinya. Kalau mau bukti, tanya saja kepada anak kecil. Ya, anak orang kafir pun tanya. Yang penting syaratnya anak ini masih di atas fitrahnya. Belum diajari yang benar, belum diajari yang salah. Biarkan dia di atas fitrahnya. Tanya kepada anaknya, di mana Allah? Pasti dia akan menunjuk ke atas langit. Itu fitrah manusia. Memuji Allah, memuji Allah, memandang ke atas, rasa-rasa dekat ke langit, doa terkabul. Maka turunlah ayat untuk menolak. Innaka sami'ud du'a, pasti engkau dengar doa hamba. Anda pernah dikatakan, Ustaz mengatakan Allah di atas? Enggak, Anda bilang. Itu ngomong, Anda tak pernah mengatakan Allah di atas. Allah yang mengatakan dia di atas. Anda mengimani Allah di atas, karena yang mengatakan Allah di atas itu Allah, bukan Anda. Antum salah paham, buat tuduhan aja Anda bilang. Karena Allah yang mengatakan dia di atas. Anda mengimani apa yang dikatakan Allah, ente tidak. Itu aja bedanya kita. Anda bilang, Anda tak pernah mengatakan Allah Allah di atas. Allah yang mengatakan. Lagi pula kita pun berdoa kan selalu ke atas. Mana ada orang doa ya Allah ya Rahman? Nggak ada. Dan para salaf juga menghafal hadis jariah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim seperti yang tadi diperintahkan oleh yang pesan penanya. Nabi pernah menanya dalam riwayat Muslim tentang seorang budak yang hendaknya yang dimerdekakan, hendaknya adalah seorang budak yang beriman. Lalu Nabi mengetes budak tersebut, Ainallah, dengan pertanyaan Allah di mana? Lalu budak tersebut menjawab, fis sama, di atas langit. Lalu Nabi bertanya, siapa aku, mana anak? Anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Kemudian Nabi berkata kepada tuannya, atikha fa innaha mu'minah, merdekakan dia karena dia adalah orang yang beriman. Dari hadis Muslim, Nabi menanya dengan kalimat aina, di mana Allah. Jadi kalau di madrasah kita sudah ada pertanyaan aina Allah, Allah di mana, usir saja itu ustadzahnya. Jangan ditunda esok hari itu, usir sudah. Kalau ada selebaran mengatakan Allah ada di mana, maka langsung direbek.